Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Miss Rosa di Morning Talk at Montessori House Asia. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar Montessori bersama Ibu Laurencia Mira. Oke, sebentar ini saya pin dahulu. Oke, ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai the pride and beauty of early childhood education, yang mana mitos-mitos ataupun perkataan orang mengenai Montessori mahal banget ya. Baik itu segi biaya sekolah ataupun material apabila kita mau invest untuk ada di rumah. Nah, nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Laurencia Mira mengenai sebetulnya apa sih pendidikan anak usia dini itu sendiri, juga sejauh mana alat-alat itu berpengaruh pada perkembangan anak Anda. Jadi seru ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan. Nanti saya dan Ibu Laurencia Mira akan menjawab pertanyaan Anda. Untuk sekarang, oke, Ibu Laurencia Mira sudah di sini. Coba saya undang beliau ya. Ya, sebentar lagi. Nah, oke. Hai. Hai, Selamat pagi. selamat pagi Miss Rosa. Senang sekali kita bertemu kembali. Yes. Hari ini Bandung sudah Nah, mulai new normal, Miss. oh ya, Jadi kami sudah sudah di mulai. sekolah hari ini. Oh gitu. Ya, tapi Wow. tidak Jadi tidak sudah. ada anak. Jadi Tapi nggak ada hari ini anak-anak. nggak ada. Jadi kelas kosong dan hari ini semuanya online. Oh Tetap masih online. baiklah. Tetap masih online ya. Yes. Ya, ya, ya. Dimanapun kalian berada, um, jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Ya, Kalau betul. misalnya kita memang nggak perlu-perlu banget, jangan keluar dulu, karena tetap paling aman itu adalah di rumah sendiri. Betul, betul. Tapi karena kita memiliki banyak sahabat-sahabat kecil, Miss Rosa, yang mereka kan tidak mungkin menunggu ya perkembangannya, jadi kita tetap berusaha melayani lewat kelas jarak jauh. Karena di kita kan ada sekolah Montessori, dan anak-anak ini kan kasihan kalau mereka dibiarkan 2 bulan tanpa pendampingan sama sekali kan. Betul, Gitu. betul sekali. Ya, itu bisa menjadi dan selalu menjadi concern sih untuk orang tua bahwa sekarang ini kan tidak pergi ke sekolah, di mana Betul. semua material adanya di sekolah, dan itu wajar banget kita jadi juga uh, apa ya, khawatir ya. Kira-kira gimana nih pertumbuhan, perkembangan, dan juga skillnya anak-anak kita sudah 2 bulan plus, bahwa mereka ya di rumah aja. Kan di rumah juga mungkin ada punya keterbatasan. Dan itu Iya, maklum banget iya. sih. Ya, betul kan ya, seperti itu. Nah, Ibu Laurencia Mira, sebetulnya pendidikan anak usia dini itu belajar apa sih? Boleh yuk kita mulai Main. cerita untuk PAUD itu sendiri. Kalau misalnya pemahaman banyak orang, pendidikan usia dini itu cuma main, Miss Rosa. Nah, itu dia ya. Belajarnya main. Belajarnya main. Coba Malah kalau kamu kalau kamu jawab, kok penting main? malah kalau Montessori sebetulnya ada banyak yang ini ya, yang lucu ya. Jadi orang tua ketika misalnya lihat kelas Montessori, isinya tuh kan teko gitu ya, Miss Rosa ya. Teko, sendok, mangkok gitu ya. Kemudian Iya. orang tua banyak yang tanya, ini sekolahnya ngapain gitu? Sekolahnya cuman anak cuman menuang, anak cuman main-main sendok dengan biji-bijian atau gimana nih gitu kan? Ya memang mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut sebetulnya
kenapa ya anak-anak kok perlu sekali rangsangan motorik seperti menuang Hmm. kacang, kemudian menuang air gitu. Itu sebetulnya Mhm. manfaatnya apa? Banyak orang tua yang kurang paham mengenai hal itu gitu kan ya Miss Rosa? Oke, ya. Jadi tadi betul sekali kalau kita lihat di kelas Montessori ya, banyak sekali kita bisa menemukan praktik life itu sebetulnya yang paling besar. Ada yang Yes, menuang, ada yang menyendok, dan buat Montessori, makna daripada bermain itu adalah bekerja, ya. betul. Ini yang suka kayak beda-beda tipis gitu loh, antara main sama bekerja. Ah, anaknya bekerja gitu, serius banget Iya, kan. Sama kayak iya, kalau belajar itu harus duduk. Namun sebetulnya betul. kalau misalnya kita kita sangat terbuka mengenai metode Montessori ini, apa yang anakmu lakukan itu full of enjoyment dan disitulah main itu kan full of enjoyment. Tetapi segala Betul, sesuatunya di sini punya purpose, punya tujuan yang jelas dan itulah betul. yang sedang kami semua lakukan, baik dari saya, baik Ibu Laurencia Mira ya, baik teman-teman yang di luar sana, bahwa segala sesuatunya ternyata dalam kehidupan itu punya tujuan. Iya, Justru kalau itu aimless, ya, kalau main-main yang aimless tuh yang nggak tahu tujuannya apa, justru itu menjadi chaotic. iya, Anak-anak bisa jadi merasa kan ini nggak ada tujuannya ya. Aku bisa sebebas-bebasnya. Apalagi betul. kalau kita tidak punya disiplin, tidak memberikan limitasi kepada anak-anak kita. Nah, disitulah sebetulnya mulai terjadi anak-anak bisa berpikir apapun yang aku lakukan, it's totally fine. Nggak akan ada yang mengkritik. Nah, tapi kan hidup itu juga nggak bisa begitu. Kita Iya, perlu kasih tahu anak-anak kita secara gamblang bahwa hidup itu juga punya limitasi. Kayak gelas yang jatuh akan pecah, iya, air betul. yang tumpah bakalan basah. Kalau kita Basah, ya. menghindari anak-anak kita dari situ, nanti mereka akan bingung ketika mereka mendapati dirinya kok basah. Terus abis itu gimana? Betul. Jadi memang pendidikan usia dini itu sebetulnya kan jadi fondasi ya Miss Rosa. Betul sekali. Mengenai misalnya hukum sebab akibat, kemudian mengenai Hmm, structure, mengenai order, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai manusia menempatkan diri di antara komunitas gitu. Itu semua sebetulnya yes, it is. dipelajari pada saat anak-anak di usia dini. Nah, Betul eh, sekali. hanya pandemi ini memang seringkali membuat orang tua sayangnya mengesampingkan. Jadi ada juga banyak orang tua Hmm, yang karena berpikiran kan di usia dini itu cuman main aja cukup gitu. Tapi main yang seperti apa sebetulnya kan pertanyaan. hmm, Tadi Miss Rosa sempat betul. sampaikan bahwa minimal kalau di Montessori semua permainan itu ada goalnya, ada Hmm, awalnya, ada akhirnya, ada tujuannya, ada iya, kompetensi yang capai seperti itu kan ya Miss Rosa. Kalau betul, misalnya betul cuma sekali. main-main aja gitu, mengembangkan aspek yang mana juga kan kita harus harus cek dulu nih gitu, main seperti apa yang bisa Hmm, mengembangkan anak gitu kan. betul sekali. Yes, yes, that is very true. Maka yang namanya pendidikan anak usia dini sekali lagi bukan bukan membuat dia itu bisa cepat-cepat baca, tulis, hitung. Ini yang Ya, perlu sangat betul. kita streskan ya, bukan membuat dia cepat-cepat. Harus cepat. Ya kalau misalnya ada iklan misalnya garansi anak cepat membaca. 100 hari 100% tidak uang bisa kembali baca ya. ulang balik. Betul. I tell you what. Ah, anakmu pasti bisa baca. Anakmu pasti bisa hitung, anakmu pasti bisa nulis. Yang penting fondasinya itu sudah ada. Ya, Gimana betul. caranya mau bikin rumah, tapi kamu nggak pakai fondasi? Ambruklah rumah itu. Ya, Iya, betul jadi jangan banget. kita aiming hanya untuk jangka pendek. Ya, itu hati-hati. Karena kalau kita tujuannya yang penting cepat, nanti juga cepat Yes, berlalu.
Iya, ya. betul. Jadi harus hati-hati di sana. Mau Iya, Montessori atau non Montessori, saya rasa semua sama. Bahwa betul. kalau kita memburu-buru anak, nah disitulah permasalahan itu akan mulai muncul, ya. Iya, betul. Kemarin Bu Lala, saya ada baca ya sebuah artikel. Kebetulan juga ada kelas Montessori Baby. Jadi saya baca nih Adikku artikel itu ikutan itu, Miss. mengenai, oh iya, adikmu ikutan Adikku betul, ikutan. makanya kenapa kok mirip? Iya, Karena baru punya bahwa baby. Iya. oh baru punya baby, pantesan. Oke, tapi it's a good thing bahwa kita sebagai ibu kita mau terus belajar supaya apa? Kita bisa memberikan yang terbaik, ya. Selalu Betul. itu kita harus memberikan yang terbaik. Tapi yang terbaik itu akan datang ketika kitanya pun sudah mengerti Siap. apa yang mau kita Yes. kasih kepada anak-anak kita, ya. Ada Iya. satu pembacaan mengenai proses yang terjadi di otak yang namanya myelination itu. Dan saya membahas mengenai myelination ini bagaimana loncatan-loncatan neuron karena ada experiences, interaksi dengan lingkungan, itu akan Yes. semakin menguat ya jembatannya dan diselubungi oleh seperti selaput tisu yang mana akan menjaga ketika pesan itu ditransmisi dari tangan, dari indera anak tersebut kepada otak, itu tuh bisa jauh lebih lancar. Tetapi proses Oh. ini dibilang tidak bisa diburu-buru. Oh Jadi iya. kita harus Iya. menunggu di situ, ya. Maka daripada itu pendidikan anak usia dini, kalau kita bilang kan PAUD itu berapa tahun sih ya sebetulnya kalau kita mau betul-betul melihat itu bisa sampai bahkan kalau di Amerika itu sampai 8 tahun. Tetapi Iya, kalau di iya. Montessori kan kita mengambil benchmarknya itu 0 sampai 6 tahun ya dengan di Iya. absorbent mind-nya tersebut. Hanya saja satu hal yang semakin saya realize bahwa pendidikan anak usia dini ini tidak bisa lagi kita memandangnya sebagai ya sudah itu main aja. Kalau kita Iya, masih betul. tidak berubah, ya, kalau kita masih nggak berubah dengan itu cuma main aja, kita mensia-siakan waktu di mana lagi gampang-gampangnya kamu bentuk, Betul. ya. It's Betul, only 6 betul. years. Tidak minta kamu 24 tahun. Tapi habis 6 tahun ini, tapi habis 6 tahun ini, tetap sih butuh-butuh apa namanya guidance ya dari kita. Hanya saja it's very crucial kalau misalnya kita mensia-siakan nanti jembatannya nggak kokoh gitu pemahaman-pemahaman tersebut. That is what Iya, I want to share betul. mengenai pendidikan anak Usia usia dini, 6 Bu. tahun, 0 sampai 6 tahun. Betul, itu kan penuh sekali sebetulnya ya Miss Rosa. Kalau saya perhatikan, kebetulan kan kami punya Montessori dan kemudian kita juga mengelola bimbingan belajar untuk anak-anak yang usianya sudah SD. Kontennya itu lebih kaya di anak usia dini. Tantangan guru di kelas usia dini itu lebih luas karena kita mulai memperkenalkan pada anak-anak pra matematika. Itu membentuk pra matematika lebih sulit daripada ngajarin 2 tambah 2 sama dengan 4, Miss Rosa. Menanamkan pada mereka misalnya pemahaman mengenai lebih besar, lebih kecil, itu kan lebih sulit membentuknya daripada sekarang kita mengajarkan bahwa 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Kemudian memperkenalkan praliterasi. Itu juga sulit untuk anak-anak. Bagaimana anak yang belum pernah terpapar dengan maksudnya fonologi dengan fonik secara terstruktur, kemudian sama kita sedikit demi sedikit diajak untuk lebih mengenal fonik beserta dengan simbol-simbolnya, itu kan sulit. Belum lagi ada ledakan perkembangan sosial emosi di usia 0 sampai 6. Kita berhadapan dengan anak-anak yang sungguh dinamis ya Miss Rosa ya, dibandingin anak usia SD itu kayaknya lebih stabil gitu. Kalau anak usia dini kan, wah mereka dinamis, sosial emosinya kan kadang-kadang sama kita masih perlu didampingi gitu. Jadi memang ada lebih banyak hal yang sebetulnya perlu kita lakukan pada anak-anak di usia dini, bukan cuman sekedar main gitu yang ngeng gitu, mobil-mobilan atau main boneka-boneka seperti itu. It more than that sebetulnya.
Apa yang harus kita lakukan di antara anak usia 0 sampai 6 tuh jauh lebih banyak daripada itu. Dan ngerinya Iya, itu terbawa sampai besar ya Miss Rosa. Jadi apa yang kita betul usia 0 sekali. sampai 6 itu nanti ke bawah terus kalau mereka udah gede. Ya, maka daripada itu yuk kita menyadari hal ini bahwa it is very important. Pendidikan itu tidak hanya adanya di sekolah. Jadi Betul. di rumah kan juga perlu ya. Iya. Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menyokong mensukseskan pendidikan anak usia dini ini. Ya tentunya kalau misalnya kitanya tidak melek akan pendidikan itu sendiri, kitanya tidak mencari sumber-sumber, gimana sih caranya? Apa Betul. saja yang perlu saya Betul. paparkan kepada anak-anak saya? Tentu kita kan akan menjadi miskin dengan pengetahuan. Maka daripada itu saya mengajak, ayo dong, kita juga belajar sebagai orang dewasa. Sekali lagi kita dapat kesempatan kok untuk kita selalu belajar. Apa aja sih yang perlu anak-anak kita pelajarin? Bukan hanya pelajarin. Kalau pelajarin kan nanti langsung ya pikirannya belajar itu lembar kerja siswa. Nanti jatuhnya ke worksheet ya. Iya, kenapa ya jatuhnya ke situ terus ketika ngomong belajar itu. Nah, itu yang seharusnya harus dipatahkan. Nggak boleh belajar itu lembar kerja siswa. Tetapi belajar itu dengan anak belajar misalnya apa ya, mensikat dia punya sendal sendiri. Itu kan juga belajar. Iya, betul. Belajarnya apa? Berapa banyak takaran airnya, takaran sabunnya, gerakannya, seperti apa. Jadi percayalah Bunda, Ayahanda, bahwa anak-anakmu dalam kehidupan mereka sekarang ini, mereka banyak sekali belajar. Berikan kesempatan, berikan juga atmosfer yang menyenangkan. Supaya apa? Mau terus untuk melakukan kegiatan itu. Coba bayangkan, begitu aja nggak bisa sedih ya. Atau kebanyakan ketika anaknya baru mulai melakukan sesuatu, kemudian orang tua langsung datang, enging jadi pahlawan, biar sama ibunda aja. Atau biar sama ayah aja. Iya, betul sekali itu. Jadi hati-hati kita dalam memberikan pertolongan untuk anak-anak, dikarenakan kalau terlalu kita langsung instan kasih pertolongannya, anak-anak nanti tidak mengerti yang namanya struggling dalam kehidupan. Bukan berarti kita mau anak kita susah ya, bukan berarti begitu. Hanya saja anak-anak juga perlu mengeluarkan usaha supaya ketika mereka mencapai kesuksesannya, yang terjadi adalah the joyful, mereka bangga, suka bangga banget gitu loh sama diri aku bisa, ya. Dan memang seharusnya itulah yang kita kirim, pesan tersebut itu yang harus kita kirim ke anak-anak. You are capable, kamu bisa melakukan semua hal yang kamu mau lakukan, ya. Jadi coba, the choice is yours. Pilihannya ada di Anda. Anda mau kirim pesan kamu bisa atau kamu nggak bisa. Betul. Tapi ini menarik Miss Rosa. Kalau kita perhatikan misalnya ada banyak mainan edukasi di luar sana ya Miss Rosa ya. Kemudian misalnya salah satunya kita pilihlah donat-donatan itu loh Miss Rosa. Itu kan mainan semua anak di dunia. Si donat warna-warni ya. Kemudian kalau kita perhatikan orang tua misalnya masih banyak orang tua yang ketika anak menyusun susunan donat dari yang paling besar ke yang paling kecil, kemudian kadang-kadang anak kan melakukan observasi ya. Jadi apa yang dianggap misalnya paling besar kemudian ternyata dia simpan di tempat yang tidak seharusnya. Nah, banyak sekali orang tua yang masih kemudian mengambil alih tugas untuk memperbaiki diri gitu kan. Jadi orang tua yang nanti bakalan ngomong ke anaknya, itu kan bukan di situ, ayo coba kamu lihat lagi gitu. Jadi mereka yang lebih ramai ketika bermain dari anak itu sendiri gitu. Nah, ketika anak ini sudah besar, banyak sekali anak yang membutuhkan konfirmasi jadinya Miss Rosa. Ketika orang lain sudah bilang bahwa
kamu benar, dia tidak melanjutkan pekerjaannya. Karena dia nunggu dulu nih konfirmasi dari orang dewasa pekerjaan saya udah benar atau belum gitu. Apa yang saya pelajari ketika mendampingi anak-anak usia dini, kadang-kadang kita harus diam dan melihat prosesnya sampai akhirnya mereka bisa menemukan sendiri cara untuk nyelesain masalah mereka sendiri, Miss Rosa. Jadi itu dia ya. Hal yang perlu kita sadari, respons kita saat ini akan membentuk anak-anak Anda di masa mendatang. Ya, seperti yang Ibu Laurencia Mira bilang, apa yang terjadi di 0 sampai 6 tahun, ini kebawa terus, tanpa kita sadari. Dan apakah kita menginginkan hal itu terjadi? Tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan ketika hal itu terjadi, bisakah kita selalu berada di samping anak-anak kita? Nah, itu hal yang bisa jadi paling menusuk hati ya, apalagi kita sebagai ibu. Apakah kita punya waktu yang cukup untuk selalu mendampingi anak-anak kita? Nah, dengan pemikiran tersebut, saya berharap bahwa kita bisa menjadi ibu atau orang tua yang bisa bantu anak-anak kita semenjak dini untuk bisa membentuk pikiran, which is that is very important as well, bisa mengkonstruksi pikiran. Karena kalau misalnya tidak bisa mengkonstruksi pikiran, bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan ini? Dari segi order, dari segi memilah, dari segi mengambil keputusan, ya. Konstruksi pikiran itu dapatnya dari mana? Ya dari pengalaman. Ketika si ring donat yang sangat favorit semua orang punya, ya, saya aja punya ring donat itu. Ibu Laurencia Mira punya nggak ring donat? Punya. Punya kan? Semua orang tua punya. Iya. Nah, maka daripada itu bisa dibilang kalau pengalamannya kaya, salah nggak apa-apa, tapi jangan sampai salah terus, ya kan ya? Betul. Salah itu kita belajar dari sana. Justru that is the best teacher yang untuk ngajarin kita secara live, secara langsung nih menusuk kepada hati kita. Oh, salah. Tapi ketika anak salah, apa sikap kita? Itu yang paling penting itu responsnya, ya. Kalau kita menjadi superhero-nya, nah iya kan? Kalau kita menjadi superhero-nya langsung ngebenerin, berarti anak itu tidak punya kesempatan untuk gimana aku bisa jadi benar. Oke? Tapi kalau misalnya kita calm down dengan kata-kata itu ya, oh gitu aja nggak bisa. Ya ampun, lihat dong. Saya banyak banget ketemu sama pengalaman-pengalaman demikian. Gak apa-apa, itu membuat kaya justru. Ketika kata-kata itu sangat menusuk, coba kamu yang ada di posisi si anak, what will you feel? Karena dia juga manusia anyway, ya, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Jadi we have to be gentle as well to them. Lalu yang ketiga, kalau kita biarin aja, kita biarin sampai di satu titik dia bilang, mama, aku nggak ngerti gimana caranya. Nah, disitulah titik di mana kamu akan masuk dan kamu akan kasih pertolongan, tapi yang secukupnya. Ingat, harus secukupnya. Jangan sampai kamu lupa diri, kamu beresin semuanya. Itu jadi juga kita tidak menolong. Betul banget, itu mesti hati-hati juga. Kadang kita terbawa suasana ya dan arus, kayaknya asik juga deh apa yang dia lakukan. Betul. Kemudian tadi berkaitan dengan proses ini memang nggak bisa lama. Itu saya setuju, nggak bisa cepat. Saya setuju banget, Miss Rosa. Membaca, tadi kan Miss Rosa contohnya pada membaca. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa kemampuan anak membaca itu bisa dikejar hanya dalam waktu 3, 4, sampai 6 bulan gitu. Yang mana sebetulnya kan kemampuan membaca dimulai dari anak itu usia 0 sebetulnya ya. Kemampuan dia untuk mendiferensiasi berbagai macam bunyi di sekitarnya, kemudian kemampuan dia untuk membangun komunikasi, itu kan nggak bisa kita kejar hanya dalam waktu 3 bulan.
yang namanya bank kata itu kan nggak bisa kita pelajari ya Miss Rosa. Ayo hari ini anak menghafalkan 100 kata baru misalnya. Itu kan tidak mungkin terjadi. Dan tapi apa Ya, yang juga banyak sebetulnya ketika orang tua mengejar anak harus bisa membaca dalam waktu misalnya 3 bulan, guru-guru SD juga banyak sekali yang akhirnya merasa kesulitan ketika anak-anak bisa baca tapi nggak tahu artinya, Miss Rosa. Sedangkan kalau kita kan di hmm, Montessori saklek ya bilang, reading is understanding. Apa yang kamu baca tuh hmm, harus punya makna gitu. Kalau kamu cuma bisa hmm, tapi tanpa makna itu artinya bukan membaca. Nah, proses ini tuh betul. panjang sekali sebetulnya untuk bisa dipaparkan Mhm. pada anak ya Miss Rosa ya. Jadi memang pendidikan Betul, usia dini betul itu sekali. dampaknya luar biasa untuk nanti anak ke depannya seperti apa. Hmm, hmm. Nah, em, satu hal yang penting ya mengenai mengenai bank kata-kata itu ya, kan tadi kalau dibilang nggak bisa diburu-buru dan kalau Iya, baca harus harus apa ngerti. paham. Iya, Jangan harus cuman ngerti. betul, jangan cuman menghafal tuh ya. Jadi selalu selalu saya akan membalikan kembali sebisa mungkin kamu itu ngomong sama anakmu. Ini lagi ngapain? Ini Iya, namanya betul. apa? Ya. Betul. Dan kalau ditanya masa-masa paling subur untuk ngajarin anak bahasa itu kapan? Saya akan jawab masa paling subur itu ketika nggak ada seorang pun bisa ngajarin dia. Yaitu masa bayi. Iya. Itu paling subur. 1 tahun pertama. Waduh. Wah, kalau bisa ya memutar waktu kembali. Kan kita suka begitu. Kalau Betul. bisa nih memutar waktu kembali. Rasanya mau diomongin aja terus. Diajak ngobrol aja terus ya Miss Rosa. Iya, betul, betul. Kasih lihat, kasih namanya. Kamu sedang menabung, menabung untuk anakmu nanti bisa membaca itu dengan sebuah makna yang betul-betul mereka mengerti dan paham, ya. Betul. Karena apa? Percuma dia baca tapi dia nggak paham. Nanti kalau Betul. misalnya dia mau ke toilet, toilet itu kan ada tulisannya biasanya pria dan wanita. Kalau cuma bisa baca tapi nggak bisa tahu artinya apa kan bisa salah ya. Nah di situ bisa terjebak dan kecelek akhirnya. Iya. Hati-hati. Makanya kenapa kita dihadapkan pada kondisi literasi masyarakat yang sangat rendah ya Miss Rosa ya di Indonesia. Itu juga sesuatu yang jadi Hmm, challenge-nya kita nih. Jadi tantangannya hmm, kita. Anak kok kayaknya bisa baca, tapi ketika mereka dihadapkan pada suatu persoalan, dihadapkan pada suatu artikel misalnya, atau dihadapkan pada bacaan yang cukup panjang, mereka tuh nggak paham maksudnya apa. Yang lucu adalah kita hmm. tinggal di Indonesia, tapi kalau anak-anak SMA ditanya, dari seluruh mata pelajaran yang di ujian nasional kan itu, yang paling sulit apa? Mereka akan bilang Mm-mm. bahasa Indonesia. Itu yang Indonesia. paling sulit. Itu yang paling sulit ya. Itu yang paling Waduh, sulit. itu harus harus jadi refleksi lagi ya. We cannot take Betul. it lightly karena kita hidupnya kan di sini di Indonesia. Kenapa kok bisa jadi paling sulit? Apa yang terjadi? What's happening here? Kenapa bahasa Inggris itu jauh lebih di atas peringkatnya dari bahasa Indonesia sendiri itu. Tapi juga zaman zaman dulu ya, aku juga merasa bahasa Indonesia itu cukup menantang ya, cukup cukup bukan sulit tetapi I just need to put more effort untuk belajar tata bahasanya. Eh, tapi kan nggak mungkin nggak tidak belajar. Namanya kita ada di Indonesia ini. Ya, Rasanya ya, kalau misalnya kita sudah biasakan anak-anak dari sejak awal kehidupan, kita tetap berikan stimulasi dengan berbicara bahasa Indonesia, betul. walaupun nanti ada penyisipan bahasa lain. Saya Iya. rasa itu kita sedang mencicil supaya dia tidak buta banget atau dia tidak merasa sulit banget sih bahasa ini. Iya, betul. Apalagi kalau kita berbicara dengan kata-kata dengan kalimat yang terstruktur ya, Miss ya. Montessori itu Mm-mm. indah sekali, termasuk orang-orang menganggap ini sulit sekali karena ketika kita Mm-mm. mempresentasikan sesuatu pada anak itu harus menggunakan kalimat yang sungguh terstruktur.
Tujuannya kan Ya, supaya dia juga terpapar, supaya juga dia juga terstimulus untuk bicara dengan kalimat yang baik gitu kan. Nggak semata-mata mhm. misalnya, yuk kita hari ini mau main tuang-tuang ya, tuang-tuang gitu kan. Kita nggak bilangnya kayak gitu kan ya, Miss. Yuk tuangin kacangnya yuk gitu. Tapi tapi semua kan dipresentasikan dengan sangat cantik. Hari ini kita Betul. mau gitu kan. Jadi semua kalimatnya indah dan terstruktur. Nah, itu juga yang sebetulnya kita tanamkan pada anak-anak di usia dini. Bagaimana mereka juga belajar dari orang dewasa di sekelilingnya untuk bisa bicara dengan kalimat yang baik. Gitu kan, Miss Rosa? Hmm. Iya, 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 betul sekali. Betul sekali. Maka daripada itu, Montessori itu sangatlah shaping kita sebagai orang dewasanya, di mana kita juga harus berubah, kitanya juga harus bisa memberikan role model yang baik untuk anak-anak Yes, kita. Supaya betul. apa? Supaya mereka juga mengikut, mereka modelingnya juga baik. Kalau misalnya kita merasa, kok aneh banget ya bahasanya, kayaknya baku banget ya. There's nothing wrong dengan bahasa Indonesia yang baku. Hanya Iya. saja kan kita tidak terbiasa. That's the point. Kita nggak terbiasa dengan ngomongnya, maukah kamu mengulangnya sekali lagi? Iya, betul. Bahkan kita tuh kadang-kadang suka kejebak kalau misalnya ngomong sama anak kecil, bilangnya kan mau cucu, cucu gitu. Iya, Kata-kata seperti itu masih suka diutarakan oleh masih orang suka tua gitu kan. diutarakan ya. Mau Ayo, bobo ya. bobo atau dicadel-cadel gitu ya, Miss Rosa. Ayo kita Iya, pergi iya, iya. gitu. Nah, Iya. itulah. Anak-anak saja kepengen banget loh untuk bisa kayak kita. Kok kita jadi downgrade? Jangan, jangan Iya. begitu tuh. Um, Sayang sekali. Keinginan mereka untuk memilih kita kan tinggi banget. Jadi Iya, betul. berikan contoh yang terbaik dalam hal misalnya memberikan kosakata, Iya, memberikan intonasi ya untuk berbicara seperti apa, bicara pelan-pelan sama mereka. iya, Pakai betul. bahasa yang bisa dimengerti. Itu harus sekali, jangan pakai bahasa yang tingkat tinggi, nanti akhirnya jadi anaknya juga bingung maksudnya apa gitu di Iya, situ. iya, iya. Betul. Ya. Makanya tema kita hari ini kan The Prada and Gucci. Wah, of early childhood education. Kesannya memang kita harus memilih sesuatu yang memang the best-nya gitu kan di pendidikan usia dini gitu. Jangan hanya menganggap bahwa pendidikan usia dini itu akan lewat begitu saja nanti ketika anak usia 6 tahun ya sudah berlalu begitu aja gitu. Itu jangan sampai Hmm. terjadi, Miss Rosa. Saya ingat sekali pada Mm-mm. waktu itu, Miss Rosa di kelas waktu itu pernah bilang bahwa Mm-mm. kalau kita mau investasi pada pendidikan, itu investasilah pada Mm-mm. pendidikan usia dini. Ya waktu, ya Mm-mm. tenaga, ya komitmen, ya uang gitu. Investasilah pada Iya. pendidikan usia dini. Jangan memilih untuk berinvestasi ketika nanti anak-anaknya udah kuliah. Mm-mm. Ada anak Mhm. saya ikut bergabung, Miss Rosa. Halo, selamat pagi. Mana Selamat selamat pagi paginya buat Miss katanya. Rosa? Ayo, Selamat nggak pagi denger katanya. nih. Oh ini, di sini, di Selamat mic namanya. pagi. Pagi, Ya, Miss. Miss Rosa. hai. Mau denger gak? Tuh. Halo, Hai. senang ketemu kamu hari ini. Ya, sehat selalu ya. Lalu ya. Oke. 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 Iya, iya. Betul sekali tuh Ibu Lorencia mengenai investasi ya. Di sini bukan pembicaraan investasi properti, tetapi Iya. em, tetapi
Tapi ya memang investasi paling paling besar itu kan orang selalu mikirnya properti itu harus paling besar ya untuk tabungan. Saya nggak nyalahin itu sih. Maksudnya kalau kita ada berlebih ya boleh lah kita investasi properti. Lalu kemarin saya lihat-lihat juga, ayo investasi mulai di emas gitu. Ya itu there's nothing wrong about that. Hanya saja memang menurutku pribadi kita nggak boleh pelit waktu kita mengenal dengan pendidikan anak usia dini di situ. Yes, I don't say kamu Miss harus Rose. ngambil program, sertifikat, diploma dan lain-lain. It's another thing. Tetapi ketika kita udah Iya, punya anak, kita harus betul-betul betul, serius mengenai betul, investasi ini. Itu. betul, betul. Carilah kalau perlu material, carilah material yang memang bagus supaya kan long Ya, lasting, supaya kita juga tidak apa ya, tidak belanja terus gitu. Itu satu. ya, Terus yang kedua, kalaupun mau masukin anak ke playgroup, ke TK, make sure itu tempat sesuai dengan value keluarga, karena itu penting ya, banget kan mengenai hal ya, itu, dan itu investasi uang di sana. betul, betul. Investasi waktu itu udah pasti. Kalau waktu kita hargain pakai uang, wah saya rasa mungkin lebih dari miliaran kita invest Iya, di anak-anak kita ini, iya, ya. betul, Dan betul. yang namanya usia dini ini bisa dibilang betul-betul the Prada and Gucci of early childhood education ini betul-betul Iya, terjadi. Coba kalau bisa kita kalkulasi di atas kertas berapa kita sudah spending apabila iya, waktu itu betul. kita uangkan, ya, Iya, iya, effort kita uangkan, termasuk Anda juga sedang belajar misalnya, itu Anda hitung berapa harganya Anda belajar, wah tidak terkira. Beda iya, banget kalau nanti anak-anakmu atau kita dulu kan ngalamin sudah university. Itu beda sekali investasi iya, betul. ya. Dan makin mahal karena momen ini nggak bisa terulang kedua kalinya ya, Miss Rosa. Ini Betul sekali. mahal sekali karena tidak terulang untuk kedua kalinya. Pengalaman saya ketika anak saya yang paling besar pada waktu itu, saya mengakui dosa bahwa saya tidak begitu serius menganggap pendidikan anak usia dini. Belum ketemu juga sama Miss Rosa waktu itu ya, belum bertobat ya Miss Rosa. Saya belum bertobat. Dan ketika dia dinyatakan disleksia, itu sulit sekali untuk mengejar ketertinggalannya, Miss Rosa. Sulit sekali. Kita mau kembalikan misalnya ke masa awal dia belajar bicara seperti anak usia 2 atau 3 tahun, ya nggak bisa kembali lagi. Jadi sampai kapan juga ini tidak bisa diputar ulang gitu. Tugas perkembangan nggak bisa seluruhnya kita selesaikan ketika masanya memang sudah lewat. Tapi anak saya yang ketiga, saya serius sekali handle-nya, dan tahun ini dia 6 tahun tuh saya udah mau tumpengan Miss Rosa, karena yang wah gitu sudah 6 tahun. sudah hampir selesai gitu seluruh tugas perkembangannya dia, dan itu didampingi betul-betul dengan sangat serius, hasilnya beda. Meskipun dua-duanya sama-sama disleksia ya Miss Rosa, tapi hasilnya beda banget. Kakak dan adiknya beda sekali. Jadi pendidikan usia dini, wah ini luar biasa. Kalau kita mau sangat serius dampingi anak kita, itu kesannya nggak akan ada penyesalan gitu loh Miss Rosa nanti ya, ketika anak ini sudah lebih besar gitu. Betul. Ada ibu yang katanya menyesal Miss Rosa. Dengar kita hari ini dia malah menangis. Jadi menyesal. Aduh. Iya. Nggak apa-apa Bu, belum terlambat ya. Pokoknya selama anaknya masih di bawah 6 tahun itu nggak ada kata terlambat. Bisa diusahakan. Dan akan jauh lebih mudah daripada memang udah 6 tahun lewat. Nah itu effortnya double, bukan double aja, aku rasa banyak banget loh effortnya kita untuk memotivasi anak. Kuadrat ya kan, Miss Rosa. Kuadrat kan ya, pangkatnya itu udah tidak sudah tidak bisa dikasih angka ya. Karena balik lagi motivasi itu hanya didengar sama si anak. Dan itu harus ada panggilan jiwa dari si anak untuk berubah gitu. Oh iya ya mesti berubah kan ya. Sedangkan kita cuman, kamu nggak boleh begitu dong. Kenapa sih nggak bisa bangun pagi dan lain-lain? Iya betul sekali. Kita ngomongin sebegitunya.
paling banter apa? Kita pasti marah sama anak kita yang di atas 6 tahun kalau misalnya telat lah Iya, bangun, atau iya, misalnya, oh kok jorok banget sih, yang kayak begitu-gitu tuh kita cuman bisa, iya, aduh berkomentar aja deh. Ya, tetapi betul. kalau untuk ngebangunin dia, itu memang betul-betul harus dari dirinya sendiri. Iya, Tidak betul. bisa yang kita verbalin terus tuh belum tentu bisa sampai ke Betul. sana. Makanya Tapi beda, setuju ya, banget ya. Ini mahal banget ya. betul. Betul. Tapi beda kalau itu dilakukan di usia 0 sampai 6 dengan struktur yang jelas gitu, dengan konsistensi, self disiplin itu keluar ya Miss Rosa. Jadi kita Hmm, yang hmm, tidak perlu hmm. lagi yang cara verbal yang gitu. Oh, ini disimpan sembarangan. Kenapa ini belum gitu. Kita Mm-mm, tidak perlu begitu setiap hari. Kalau dia sudah mm-mm. terbiasa dengan struktur yang jelas, semua punya tempatnya, semua punya waktunya gitu. Kita akan lebih mudah bicara sama anak-anak. Tapi lagi-lagi itu kan bisa Hmm, dibentuknya di 0 sampai 6 ya, Miss. hmm, Struktur and order mm-mm, itu kan mm-mm. masa pekanya di usia-usia itu tetap ya Miss Rosa ya. Betul, betul, betul. Nah, itu dia ya. Kalau kita belajar mengenai hal Montessori ini, belajar mengenai child development anak-anak, saya rasa kita akan menemukan banyak sekali harta karun yang perlu kita berdayakan. Tidak dianggurin aja, Iya, dan bagaimana caranya kita akan menemukan cara kita masing-masing, ya. Kalau kita sudah menemukan caranya, saya rasa nggak ada perihal yang aku nggak bisa lagi iya, untuk bantu anakku, rasanya nggak ada. Karena kita sudah menemukan caranya, dan menurut saya segala sesuatunya itu memang harus kamu temukan sendiri. iya, Kita bisa ngomongin mengenai filosofi, teori, kita bisa kupas tuntas habis. Hanya saja, kalau kamu tidak temukan caramu membangun hubungan sama anakmu, it's yes, nothing. betul, betul, Balik lagi di sana, nggak akan ada aplikasinya, ya. Maka daripada itu, nikmatin ini sebagai sebuah journey dalam hidup Anda, sebagai sebuah perjalanan. Jangan menjadi beban yang seakan-akan nanti akan ada raportnya. iya, Walaupun ya at the end kan, hasilnya gimana itu raportnya kita nih orang tua. betul, betul, Apakah anak kita jadi males? Apakah anak kita menjadi anak-anak yang suka melawan ya, atau misalnya bohong? Itu adalah raportnya kita sebagai orang betul, tua, apa yang sudah kita lakukan di 6 tahun pertama. Tetapi yes, menurutku kita sebagai orang tua harus smart juga, harus belajar, harus cari. Harus cari. I can arm you with so many things, tapi kalau kamu tidak mencari, this cannot be successful. Nggak akan bisa betul, sukses. betul, Ya, saya sama Ibu Lorencia Mira, kita hanya bisa menguatkan, coba memotivasi, memberikan penyegaran ya di hari-hari ini bahwa, oh iya, sebagai orang tua kamu bisa kok. iya, Hanya saja memang harus langsung in touch sama anaknya. Tidak iya, bisa. Oke, Miss Rosa bilang anaknya harus didudukin, baru diomongin. Padahal anaknya mungkin punya situasi yang berbeda. iya, Keluarga iya, kita berbeda, ya, iya, itu ya. iya, betul. Betul banget, Miss Rosa. Kita sendiri yang harus bikin formula pada akhirnya. Prinsip-prinsip Mm-mm. Montessori itu membantu. Prinsip Montessori itu Mhm. membantu sekali. Tapi bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam keluarga, itu lagi-lagi kan berhadapan dengan value keluarga kita seperti apa. Juga kesepakatan dengan Mhm. kita, gitu kan? Apakah pasangan kita juga bisa sejalan nih dengan cara pikirnya kita seperti ini, gitu, dengan pengasuhan seperti ini? Idealnya kan kalau bisa jalannya berbarengan. Makanya memang usia Mhm. dini sampai 6 tahun saya setuju banget. This is the Prada and Gucci of early childhood Mhm. education. Ini mahal sekali, mahal komitmennya, mahal Iya, waktunya, nggak akan mungkin yes, betul. terulang yang kedua kalinya. Dan mahal karena Mhm. ini bawa terus sama anak sampai nanti dia usianya dewasa. Mhm. Mhm. Betul sekali, betul sekali. Maka daripada itu, ya yuk kita sadari bahwa perihal 0 sampai 6 tidak akan bisa terulang. Anda mau mengulang Betul. S1?
mengulang S2, silahkan. Selalu Iya, ada kesempatan sampai kita betul, tua, ya. Tetapi 0 to 6 never come twice. betul, Nggak betul. pernah mampir 2 kali. Jadi, yuk, pay more attention. Kasih lebihan atensi buat anak-anak kita yang di bawah 6 tahun. Kalau Ya, misalnya kamu merasa hari-hari ini, kok anakku nggak bisa ya dengerin aku, kok anakku ini punya mungkin keterlambatan-keterlambatan. ya, Yang pertama kali akan selalu saya kasih saran adalah bina hubungan Anda dengan anak. ya, Ya, betul, bina dulu. Nanti kalau hubungan yang baik sudah terbina, jembatan apapun itu anak akan buat. Ya, betul, mau jembatan akademis, jembatan bisa dengerin kamu, jembatan untuk betul, bisa bersosialisasi dengan baik, itu semua akan dia bangun. Tapi yang dia inginkan dasarnya apa? Yaitu dia harus punya hubungan yang baik sama orang tuanya. Ya, betul. kalau misalnya kamu datang lagi dengan satu permasalahan, tapi mungkin pasangan hidupku ini tidak sejalan, ya. Ini kan namanya parenting harus berdua seharusnya. Ya menurut saya kita tetap harus di jalan yang benar. Dalam artian Ya, kalau misalnya ada ketidaksejalanan, kita tetap melakukan hal yang benar kepada anak-anak kita. Karena apa? ya, Dengan begitu anak-anak teryakinkan dalam kehidupan ini, walaupun ada dua sisi, tapi anak-anak akan merasakan experience kelemah lembutnya kamu, cinta kasihnya kamu, dan itu nggak akan bisa tergantikan ketika nanti dia ya, dewasa. Dia akan mengingat akan hal-hal tersebut, ya, the good things. Maka daripada itu, apapun situasi kita di hari-hari ini adalah sangat baik untuk kita tetap bertahan bahwa apa yang kau lakukan adalah yang terbaik bisa kau lakukan. Be the best version betul, of you di situ, betul. ya. Jadi kita saling menguatkan di sini, ya. Perlu Iya, banget sih positive vibes. apalagi era sekarang ya, Miss Rosa ya. Iya, sedih. Banyak Yes, it is. tekanan di kiri kanan gitu kan, banyak kekhawatiran dari orang tua ini bagaimana ekonomi, pendidikan, kesehatan, Hmm, wah semua sedang diuji ya Miss Rosa ya. betul sekali, betul Tapi sekali. lagi-lagi karena kita memilih jadi orang Sebentar, tampaknya kita sedikit lag, ya, ya. Jadi ibu-ibu kita perlu untuk bisa kuat, ya. Itu kan emosi, emosi kita. Tetapi paling paling penting adalah kita bisa memegang teguh prinsip-prinsip kita nih dalam pola pengasuhan anak. Itu yang paling penting. Saya undang lagi Bu Lorencia Mira sebentar, ya. Oke. Ada anak lain yang dijejali math, piano, English, Mandarin. Halo, oh bisa dengar kah? Bisa dengar kah? bisa jelas. Bisa ya, jelas ya. Oke, yes. Waktunya sepertinya udah tinggal, coba saya hitung, sekitar 14 menit lagi nih. Yes. Oke, ya, kita coba jawab 2-3 pertanyaan yuk. Boleh, Sebelum Miss kita Rosa? sum up. Boleh ya. Pertanyaannya, ada anak yang dijejali matematika, piano, English, Mandarin, balet, gimnastik, dan lain-lain. Apakah ini yang dimaksud memaksimalkan 0-6 tahun? What do you say Wow. about this? Saya selalu Ayo, what do berpikiran you say about this? anak itu perlu punya tantangan, tapi tantangannya harus pas kadarnya. Ya. Mhm. Terlalu challenging buat dia bikin dia frustrasi. Terlalu mudah buat dia juga itu membuat dia nggak tenang karena kayaknya potensinya nggak keluar semua gitu kan. Jadi kalau Yes. misalnya pada waktu usia dini anak dapat Mandarin, Inggris, balet, piano, memanah barangkali dan lain-lain, sejauh memang anak itu membutuhkan itu semua,
ya nggak masalah juga, Miss Rosa. Tapi lagi-lagi berarti yang diuji kan kemampuan kita untuk mengobservasi si anak nih. Apakah memang itu menjadi kebutuhannya dia gitu. Kita harus melihat fokusnya kan pada anak, bukan pada keinginan kita untuk memberikan yang terbaik gitu. Kadang-kadang apa yang kita pikir terbaik itu belum tentu terbaik buat si anaknya. Jadi harus kita cek dulu nih, apakah memang dia membutuhkan seluruh stimulasi itu. Kalau memang perlu, ya silakan ya, Miss Rosa ya. Yes, nggak masalah untuk hal itu ya, karena masing-masing kan bisa beda-beda kebutuhan tingkat dari tantangannya. Jadi selalu balik lagi dan sesuaikan ya untuk perihal tersebut. Tapi kalau dimaksud kita memaksimalkan 0 sampai 6 tahun, ya betul-betul kita harus melek pendidikan itu sendiri. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu satu, itu adalah kunci untuk mempersiapkan anakmu untuk hidup. Bukannya untuk bisa lulus TK ke SD ya. Tidak seperti itu, tapi untuk hidup. Bisa nggak di usia 6 tahun anakmu itu bisa serving himself? Bisa nggak anakmu betul-betul mandiri? Dia bisa ambil nasi sendiri, makan sendiri, tahu kapannya beberes ya, tahu kapan memang harus belajar. Itu perihal-perihal yang kamu harus usahakan anakmu bisa. Ya, tapi kan semua ada tahapannya tuh. Kalau kita mau belajarin rasanya memang harus berbulan-bulan kita instalasi dulu. Nggak bisa habis ya, Miss Rosa ya. Nggak habis-habis ya. Oke, kita cari lagi nih ya. Oke, bagaimana cara menangani anak yang terlalu aktif sedang kami di rumah bersama keluarga besar dan ingin menjaga ketenangan? Terkadang terpaksa membentak anak. Nah, ini banyak sih. Banyak yang terjadi seperti ini ya. Yang pada akhirnya, waduh, kita malu karena ada hukuman sosial nantinya untuk diri si mama. Akhirnya si mama jadi apalagi emosi. semua lagi WFH ya, Miss Rosa. Gimana Miss Rosa? Tipsnya gimana nih Miss Rosa? Tipsnya ini berarti kita yang harus tahu dulu kalau anak kita memang aktif, ya coba. Gimana caranya supaya kita bisa memfasilitasi aktifnya dia? Cari tahu gimana caranya, ya. Gimana cara cari tahu? Ya harus berhubungan sama anaknya. Karena nggak bisa ada satu teori yang pas atau satu tips yang menurut saya bisa kasih pas. Karena kan situasi keluarganya seperti apa, Anda yang paling tahu. Anda harus sangat kreatif mencari solusi akan hal tersebut. Jadi, tetapi menurut saya jangan sampai kita kepancing emosi. Nah, itu dia ya. Kita tahu kan membentak anak itu memang anaknya bisa langsung diam. Tetapi it's not a good way to communicate ya. Jadi balik lagi ke situ. Dan jangan lupa untuk minta maaf aja kalau misalnya udah terlanjur gitu misalnya ngebentak anaknya. Minta maaf, nggak ada hal yang tabu untuk hal itu. Kalau saya punya kebiasaan Miss Rosa, jadi sejak berapa lama deh, sejak saya bertobat pokoknya, dan berusaha untuk membuat keluarga menjadi lebih ramah gitu, maksudnya buat anak-anak yang memang it's truly home gitu buat mereka, not just a house gitu. Kami punya kebiasaan untuk lebih fokus pada perbuatan baik, Miss Rosa. Jadi kalau misalnya mereka teriak, kita tuh cuman yang itu mengganggu. Kita kasih tahu itu mengganggu semua orang. Mungkin kalau kamu mau teriak, misalnya kita bisa alihkan pada kegiatan yang lain. Tapi ketika dia sedang fokus pada sesuatu, ketika dia sedang tenang, pada saat itu kita langsung kasih pujian. Wow, kamu tenang sekali, lagi fokus bekerja. Wow, hebat. Jadi reinforcementnya kita itu pada perbuatan-perbuatan mereka yang baik, malah bukan pada perbuatan yang mengganggu. Kadang-kadang mungkin anak suka cari perhatian ya Miss Rosa. Kalau kita sibuk di rumah, kemudian kayaknya kita nggak ajak ngobrol gitu, dia tuh jadi luntang-lantung sendiri, lalu berteriak-teriak, senang melakukan apa supaya kita jadi perhatiannya fokus pada mereka. Dan kita kadang-kadang terseret sama permainan mereka yang jadi kasih perhatiannya memang pada saat sikap mereka kurang proper gitu. Kalau saya pada waktu itu akhirnya sama suami, yuk kita ganti deh, positive reinforcement yang kita kasih. Jadi justru ketika mereka
tenang, ketika mereka bekerja dengan baik, ketika fokus, kita ada di sana dan kasih reinforcement. Wih, hebat Yes, seperti it itu. is. Betul, betul ya. Jadi reinforce kegiatan yang positif sehingga yang positif itu akan jauh lebih tebal ya Betul, jembatannya daripada yang negatif. Jadi penting betul. banget kita mengetahui akan hal ini. Oke, waktunya udah tinggal 3 menit. Yuk, kita sum up. Ibu Laurencia Mira, silahkan untuk apa yang ingin disampaikan untuk yang terakhir. Oke, Bapak dan Ibu, masa-masa ini sebetulnya baik sekali karena kita punya kesempatan lebih banyak di rumah ya Miss Rosa ya, melihat anak-anak betul. kita tumbuh berkembang seperti apa. Masa yang baik juga sebetulnya untuk menambah kapasitas kita sebagai orang tua ya Miss Rosa, banyak belajar, cari ilmu, mengikuti pelatihan, supaya semuanya pada akhirnya bisa kita terapkan pada anak-anak. Tujuannya sih satu sebetulnya, kita mendampingi mereka sebisa-bisa dengan semua cinta yang kita punya, supaya pada akhirnya nanti mereka bisa mandiri dan mereka bisa tampil sebagai dirinya sendiri yang utuh. Yes, it is. Yes, it is. Begitu. Di Oke, Montessori thank House you Asia ya. banyak pelatihan itu ya Miss Rosa, bisa diikuti Iya, oleh semua orang tua. bisa ketemu sama Miss Rosa kalau di sana. Itu serius Ya. Miss Rosa. Maksudnya ini bukan endorse ya Bapak dan Ibu ya, tapi pertemuan saya dengan Miss Rosa pada waktu itu mengubah banyak sekali kehidupan kami. Dan sejak saat Luar itu biasa. jadi tidak pernah berhenti untuk belajar karena kami yakin anak-anak itu dititipkan pasti dengan rencana Tuhan, bukan dengan sesuatu Amin. yang sifatnya kebetulan. Yes, Gitu. it is. Betul sekali. Oke, obrolan yang seru banget mengenai Prada and Gucci of Early Childhood Education yang akhirnya Miss Rosa sum up bahwa investasi paling besar itu mau Anda secara Montessori ataupun non-Montessori adanya di sini. Di Betul. angka-angka 0 sampai 6 tahun pertama karena ingat tidak pernah bisa tergantikan, tidak pernah datang untuk kedua kali ya. Kalau ada yang Betul. bertanya kenapa Montessori mahal sekali, I think we all agree karena ini bukan cuman Anda investasi materialnya, Anda harus investasi waktu, investasi bagaimana the positive mindset Anda akan ada di sana, ya. Dan semua itu tidak ternilai dengan uang. Maka daripada itu, yuk kita peduli bahwa di 0 sampai 6 tahun ketika kita tahu ini penting sekali, kita tidak mengecilkan artinya dari bermain saja, ya, kata-kata bermain saja. Oke, next time kita ngobrol lagi. Terima kasih untuk pagi ini sudah bergabung bersama saya, Miss Rosa dan juga Ibu Laurencia Mira yang ada di Bandung di sana. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya. Menjadi sesuatu yang rutin. Pada akhirnya kita berbagi dengan semuanya. Terima kasih, kami undur diri. Goodbye. Iya. Terima kasih. Bye.